yang terdiri dari dua bangunan pokok, yaitu bangunan Taman Gili yang dikelilingi oleh kolam dan bangunan Kertagosa itu sendiri yang terkenal dengan tempat peradilan pada zaman dulu. Setelah dikuasai oleh Belanda, Kertagosa tetap difungsikan sebagai balai sidang pengadilan. Pada tahun 1930, lukisan wayang yang terdapat di Kertagosa dan Taman Gili direstorasi oleh para seniman lukis dari Kamasan. Dalam restorasi tersebut, lukisan yang menghiasi langit-langit bangunan yang semula terbuat dari kain dan parba diganti dan dibuat di atas Eternit, lalu kemudian dibuat lagi sesuai dengan gambar aslinya. Restorasi lukisan terakhir dilakukan pada tahun 1960. Atap bangunan terbuat dari ijuk dan dilengkapi dengan undak ataupun tangga naik. Atap diberi tambahan yang berupa hiasan patung dan relief mengelilingi bangunan. Di samping itu, pada langit-langit ataupun plafon diberi tambahan hiasan berupa lukisan tradisional bermotif wayang yang dilukis dengan gaya Kamasan. Lukisan yang ada di langit-langit bangunan Taman Gili berisi tentang cerita kitab Sutasoma yang merupakan kisah pewayangan Mahabharata, Panbrayut yang merupakan kisah kehidupan sehari-hari, dan Pala Lintangan yang merupakan ilmu bintang. Tema pokok dari cerita-cerita ini adalah Parwa, yaitu suara Garon Kana Parwa, yang memberi petunjuk hukum kerpa pahala ataupun akibat dari baik buruknya perbuatan yang dilakukan manusia selama hidupnya, serta penitisan kembali ke dunia karena perbuatan dan dosa-dosa. Di bagian barat Taman Kertagosa terdapat museum untuk mempelajari sejarah Kerajaan Klungkung. Di museum ini menyimpan perlengkapan yang digunakan saat proses peradilan. Terdapat pula foto-foto raja maupun keluarga Kerajaan Klungkung. Ada pula kereta kuda yang merupakan alat transportasi di zaman kerajaan. I like the history. The best part about it is how long you guys have been here in Indonesia and how your culture is developed here, the problems you've had with the Dutch and people like that. The architectural is very interesting. It's so ornate. It's different than we use in the U.S., where everything is very practical and very stripped down. This is very ornate and very beautiful. The art in Bali and the culture is very impressive to us because we feel that the Balinese people, they still live like a very cultural life, and art is very much part of everyday life, and I think we appreciate that very much to see that here. And as a tourist, without the history of the place, it's hard to understand. So you look at it, instead of understanding all the details, we just look at a general concept of the whole place and see the beauty of it. Rather than, to understand everything is very hard, because so much going on. Di museum ini terdapat pula seorang perajin tenun khas Klungkung. Perajin membuat tenun motif rang-rang yang merupakan khas Klungkung.
Pengunjung yang datang bisa melihat langsung bagaimana rumitnya proses pembuatan sehelai kain tenun yang membutuhkan waktu berhari-hari. Dalam menonton televisi, ada beberapa hal yang harus kamu perhatikan. Yang pertama, tontonlah tayangan sesuai usia kamu. Yang kedua, Perhatikan tanda seperti ini di layar televisi kamu. untuk para orang tua, Dampingi anak-anak Anda dalam menonton tayangan televisi. cerdas dalam memilih tayangan. Ayo bersama, selamatkan generasi bangsa. Ikan merupakan sumber protein utama untuk lebih dari 6 miliar manusia di bumi. Omega 3 dalam ikan menempati urutan ke-1 loh. Yuk, kita makan ikan setiap hari. Update status setiap detik, posting foto selfie setiap menit. Pegang gadget setiap saat. Terus, ngobrolnya kapan? Mau eksis di dunia maya? Boleh. Tapi jangan jadi antisosial. Gak capek nunduk mulu. Berani menyebarkan berita yang tidak jelas kebenarannya. Siap-siap, hukuman menanti kamu. Jangan biarkan kita terpecah belah. Karena hoax. Stop hoax sekarang. Dalam menonton televisi, ada beberapa hal yang harus kamu perhatikan. Yang pertama, tontonlah tayangan sesuai usia kamu. Yang kedua, Perhatikan tanda seperti ini di layar televisi kamu. untuk para orang tua, Dampingi anak-anak Anda dalam menonton tayangan televisi. cerdas dalam memilih tayangan. Ayo bersama, selamatkan generasi bangsa. Taman Kertagosa di Klungkung, Bali bukan saja menjadi saksi sejarah kejayaan Kerajaan Klungkung, tapi juga menggambarkan perjuangan rakyat Bali dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Di Istana Kertagosa terdapat monumen Perang Puputan yang berdiri tegak setinggi 28 meter. Puputan memiliki arti habis-habisan atau sampai bertaruh nyawa. Kondisi ini sesuai dengan hasil Perang Puputan yang menelan banyak korban jiwa rakyat Bali. Sementara di Pemedal Agung yang merupakan gapura Kerajaan Klungkung masih menjadi magnet tersendiri karena kerap dikunjungi warga, khususnya warga Klungkung, untuk memberi penghormatan bagi Raja Klungkung, khususnya di malam purnama dan tilem atau bulan mati. Pemerintah Kabupaten Klungkung berencana memasukkan Kertagosa sebagai salah satu cagar budaya. Tempat ini yang disebut dengan Kertagosa ini merupakan salah satu tempat yang mempunyai daya tarik dan kita akan jadikan cagar budaya nantinya. Sehingga ini menjadi tempat tujuan pariwisata yang tentunya bagi wisatawan yang mencintai akan peninggalan sejarah atau peninggalan kerajaan maupun tentang cagar budaya itu sendiri.
Nah terus tempat ini sebenarnya kan sudah dari dulu menjadi tempat kunjungan wisatawan. Namun di setiap harinya kita tidak maksimal karena memang kita masih mempunyai beberapa permasalahan, tempat parkir, kemudian komunikasi kita dengan para guide juga perlu ditingkatkan, terutama menyangkut masalah fee guide. Nah oleh sebab itulah dalam waktu secepatnya ya, maka Kertogose yang di sebelah sana ada Monumen Puputan, ada Museum Semarajaya, kemudian ada Puri Agung Klungkung, ya kita akan menjadi satu kesatuan yang disebut dengan City Tour. Nah, jadi City Tour ini merupakan paket wisatawan yang kita jual dengan objek yang sudah kita siapkan. Nah, objek ini sekarang sudah kita tata dengan baik dan retribusinya sudah kita atur, merupakan satu kesatuan paket. Nah, sehingga wisatawan atau tamu-tamu yang datang ke sini ini sekarang cukup mengalami peningkatan. Dan retribusi pun konsepnya kita menggunakan retribusi atau elektronik dan ke depan terus kita akan tingkatkan. Di samping itu juga tempat ini kita kolaborasikan juga, kita linkkan juga dengan adanya desa wisata Laksa Bali, kemudian desa wisata Kamasan yang merupakan desa tua yang sudah terkenal dengan lukisan wayang kelemasannya, yang di sana juga ada melukis. Nah, tentu ini menjadi daya tarik agar wisatawan yang datang ke sini tidak hanya melihat Kertogose ini, tetapi kita sudah siapkan paket-paket. Nah, tidak mudah memang, ya, karena sekarang kita sedang merancang yang disebut dengan badan pengelola. Nah, dengan badan pengelola inilah nanti maka pengelolaan daripada Kertogose ini tidak seperti pengelolaan birokrasi. Nah, karena dengan birokrasi kita kaku memang, kita terpaku pada regulasi yang ada. Kita tidak bisa memberikan fee guide, ya tentu guide-guide yang datang ke sini kan tidak boleh kita hanya menyuruh mereka ngajak tamu tapi tidak dapat apa-apa. Makanya dengan sistem badan pengelola harapan kita nanti kita bisa perhitungkan sehingga guide-guide yang ngajak tamu ke sini itu memang mereka mendapatkan fee guide yang memadai sehingga mereka bisa ngajak tamu ke sini. Di areal parkir Kertagose juga terdapat pertokoan dan pasar seni. Para pedagang banyak menjual barang-barang kerajinan seperti kain tenun, perhiasan emas dan perak, lukisan wayang, dan anyam-anyaman. Pedagang juga tidak kalah menjajakan dagangannya di sekitar areal parkir. Istana Kertagose diharapkan menjadi gerbang wisata bagi objek wisata lain, khususnya yang berada di wilayah timur Bali.